Sehat semua dulu ya. Alhamdulillah kita sambil Alhamdulillah sehat. dulur-dulur yang bergabung daerah wilayah barat ini masih pada melek ini mesti baru mulai bangun, baru mulai sholat subuh kadang. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum. Nanti dulur ya, di akhirat itu pada saat setelah terjadi kiamat ditiupkan sangkakala, semua orang kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Jadi kalau disebut yuhsyarun berarti akan dikumpulkan. Kalau mahsyar berarti tempat berkumpul. Padang mahsyar. Sekarang ini jumlah penduduk bumi itu ada hampir 7 miliar lebih. 7 miliar ya. Jadi yang namanya 7 miliar itu 7.000 juta. 7.000 juta penduduk bumi sekarang. Itu sebanyak 7.000 juta. Kalau bumi misalnya dimulai dari Nabi Adam, maka kita bisa bayangkan berapa orang yang akan berkumpul di padang mahsyar tersebut. 7 miliar yang sekarang, dan sekian miliar yang dulu yang sudah meninggal. Nah, kalau dikumpulkan jadi satu, kita bisa bayangkan berapa luas padang mahsyar itu. Tapi buat Allah ya itu mudah saja. Allah maha kuasa ya. Mengumpulkan makhluknya, wong menciptakan aja maha kuasa. Nah, pada saat setelah dikumpulkan, kemarin kita sudah bahas bareng tentang bagaimana anak pergi dari bapak, bapak pergi dari anaknya, suami lari dari istri, istri lari dari suaminya. Saya juga sudah menjelaskan tentang bahwa pertalian kita, suami, istri, anak ini ya hanya di dunia ini. Sementara ini tok, enggak kok langgeng, enggak. Tetap aja akan diputuskan, dipisahkan oleh maut, oleh kematian. Loh, tetap saja dipisahkan oleh kematian. Nah, kalau sudah demikian, kita jadi berpikir bahwa nanti di akhirat kita pun akan dikumpulkan itu sendiri-sendiri. Laqad ji'tumuna furoda. Lalu setelah dipanggil sendiri-sendiri, yauma idzin tu'raduna. Kalian akan dikumpulkan lalu menghadap Tuhanmu. Dulur. Pada saat kita masih di alam ruh, ya, ini dengerinnya sambil ngantuk-ngantuk gitu, ngilir-ngilir gitu enak ini. Asal nggak ngeleyek terus merem aja ya, enggak apa-apa. Asal masih tetap duduk itu aja sambil ngelir-ngilir, ngeblak-ngeblak dikit gitu enggak apa-apa. Pokoknya jangan bener-bener sambil berbaring. Kalau sambil berbaring ya bablas angin ya. Ya. Jadi ketika dihadapkan itu dulu, satu persatu manusia dihadapkan. Yauma idzin tu'raduna, yaitu ketika kita berada di alam ruh itu kan dijanji sama Allah. Hai manusia, kamu tak turunkan ke bumi melalui rahim seorang perempuan. Nanti di bumi kamu itulah akan menuhankan aku toh. Kamu akan memprioritaskan aku di atas semuanya toh. Nggih ya Allah. Kamu akan taat tunduk padaku toh, taslim. Nggih ya Allah, kamu akan berislam toh. Nggih ya Allah. Gitu. Kita selalu begitu. Kamu tidak akan menyekutukan aku dengan apapun toh. Tidak dengan patung, tidak dengan hartamu, tidak dengan jabatanmu, tidak dengan istri anak suamimu, tidak. Kamu akan mukhlis menyembahku. Jawab kita saat itu semuanya, siap. Gitu. Gitu jawaban kita, siap. Jadi waktu Allah berfirman,
alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Makna di dalam itu adalah, bukankah kamu akan menyembahku? Bukankah kamu akan menuhankan aku, menomorsatukan aku, tidak akan menduakan aku baik dengan istri, suami, anak, harta, jabatanmu? Kita itu janji, siap. Itu loh. Laksanakan. Gitu kita itu. Cuma ketika di dunia kita lupa dengan janji kita itu. Nah, pada saat kemudian nanti hari kiamat itu, kita akan ditagih tentang janji kita. Ditagih dulu. Ditagih. Yauma idzin tu'raduna. Ketika kamu hari itu akan dihadapkan kembali kepada Sang Penciptamu. Siapa? Allah. Pada saat itu sama ditanya, loh, ya apa janjimu saat itu? Janji 60, 80, 70, 50 tahun yang lalu gimana kamu? Kamu waktu itu di alam ruh tak janji itu. Itu yang ditanya. Bukan sampean punya rumah itu lantainya granit atau biasa. Bukan sama akan ditanya tentang merek mobilmu apa. Bukan sama akan ditanya pangkatmu apa. Jabatanmu apa. Ndak itu kan sama yang pertama ditanya adalah, apakah kamu memenuhi janjimu untuk menuhankan aku? Itu loh, Ini saya runutkan cara pemahamannya dari situ dulu. Jadi kita itu nanti akan ditanya tentang janji kita waktu di alam ruh sebelum dikirim ke bumi. Sebelum dikirim ke bumi. Ditanya, loh kamu loh dulu lambemu begitu, gitu. Ditanyain satu persatu dan detail sekali akan ditanya. Akan ditanya. Di mana kemudian la takhfa minkum khafiyah. Tidak akan tersisa, tidak akan tersembunyi satu butir pun, satu debu pun, sekecil apapun, sesedikit apapun, baik itu dosa maupun pahala, akan diungkap semua. Akan diungkap semua. Ya, akan diungkap semua. Jadi kalau sudah itu dulur, pada saat itu berlaku adil banget. Adil banget. Nanti akan saya bacakan beberapa ayat-ayatnya ya. Jadi betapa detailnya, tidak ada hal yang sekecil pun dari kitab kita itu akan ditulis semuanya. Ditulis semuanya. Baik yang kecil maupun yang besar. Coba ya dibaca dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar ayat 52-53. Dalam surat Al-Qamar ayat 52-53. Oh, ketemu? Yang belum pernah baca, ya latihan nyari ayat juga. Kalau yang sudah biasa, coba kasih kesempatan yang belum pernah itu. Al-Qamar, tunjukin saja suratnya keberapa. Al-Qamar, ayatnya 52-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa tadi, Mbak? Mbak Murtafiah tadi. Murtafiah mana? Murtafiah Salam Gus. Ngawi. Oh iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in fa'aluhu fil zubur. Wa kullu saghiri wa kabirim mustator. Yang artinya, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil
juga yang besar semuanya tertulis. Lur, Sadaqallah. yang dibaca Mbak Murtafi'ah tadi itu firmannya siapa sih? Ayo, saya tak tanya. Itu firmannya siapa? Semuanya dulu, jawab coba. Itu firmannya siapa? Firman Allah. Firman Allah. Mosok, sampean percaya ta? Percaya. Seberapa percaya? Seberapa percaya? Kenapa? Karena kalau Allah berfirman di situ, dulu ya, di situ disebutkan bahwa besar maupun kecil akan dicatat semuanya. Loh, sekarang ini loh, hati kita ya kullu fu'ada. Dalam ayat lain disebutkan innas sam'a wal basar wal fu'ada. Gerakan hati itu loh Pak Jo. Misalnya ya, hati kita sekarang ini lagi jengkel sama siapa itu dicatat. Kita misalnya lagi pakai kopiah atau pakai baju ada mereknya mahal, lalu sombong atau riak, dicatat. Kan nggak ada yang tahu itu kita. Dicatat semua tuh lor. Tapi sebaliknya sampean juga ngaji gini, duduk dengerin pengajian, ini dicatat juga sebagai kebaikan. Jadi semua yang kita lakukan, besar maupun kecil, Allah yang berfirman akan dicatat, tidak ditinggalkan sekecil pun. Tidak ada sistem recording, sistem pencatatan, notulensi, proseding yang lebih detail daripada catatannya Allah ini. Gak takut saya sampean. Dan saya juga takut ini. Takut bener ini. Takut ya. Riak, ujub, sum'ah itu di dalam hati loh. Belum terungkap dalam riak, ujub, sum'ah itu dalam hati. Dan itu betapa banyak kita sering melakukan itu ya kan. Belum lagi menghina, belum lagi ngerasani. Ada kadang orang lewat di depan rumah kita gitu. Wajahnya agak aneh dikit gitu aja udah. Ya Allah, ikut mbekan lambene ta. Loh, kenapa? Kita itu loh. Nah, belum tentu minta maaf loh kita itu. Iya, ada tetangga, ada teman ini. Padahal itu dicatat semuanya oleh malaikat seperti dalam surat Al-Qamar. Jadi kadang kita hanya sering membahas pahala kita. Lalu coba lagi ya, dibuka yang biasanya kita baca setiap Jumat itu dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 49. Coba dibaca. Ayo, gantian siapa yang belum pernah baca ya? Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Shadaqallahul adzim. Jadi sekarang lah orang-orang berdosa itu sok-sokan ya. Kita aja sendirilah, kita lihat diri sendiri. Kita seolah nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat aja kok. Padahal ayat tadi mengatakan la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tidak ada. Nah ini yang dikuatkan dalam surat Al-Kahfi ini. Dan saat diletakkan kitab itu, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah. Jangan-jangan kita itu ya kan, sangat ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Aduh cilaka, kitab apa ini? Kok tidak ada yang tertinggal sedikit pun besar kecil. Dicatat semuanya ini. Dan mereka ada semua yang dikerjakan itu. Allah tidak menganiaya, artinya apa? Yang jelek dicatat jelek, yang baik yang dicatat baik. Makanya sampean di sini tak ajak ngaji ini untuk mengimbangi catatan jelek kita biar kita punya catatan baik. Iya toh? Itu loh, dulu. Nah, ini. Lalu ayat 117 ya. Kemudian coba buka lagi. Dan tiap-tiap umat itu dipanggil untuk melihat catatan amalnya dalam surat Al-Jasiyah
Al-Ajasiyah ayat 28. Coba dilihat. Al-Ajasiyah ayat 28. Oh, apalagi yang baca biar kita tapis betul, kita detilkan mendalami Quran ini dengan dukungan Quran ayat-ayat lain, tidak dengan menurut kitab ini dengan Quran ini aja loh, kita udah bisa diterangkan betul, supaya gesi dari pendapat-pendapat yang masih berbeda-beda, pendapat tafsiran manusia, ini tafsiran langsung Allah ini, saya nggak menafsirkan yang aneh-aneh. Coba surat Al-Ajasiyah ayat 28. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Dulur, kita ini hidup paling 60, 70, 80 tahun, dicatat semua. Wis ayo dipersiapkan memastikan bahwa catatan amal kita baik. Ya toh, sebanyak setinggi apapun ambisi kita, ujung-ujungnya nanti adalah kita diberi buku catatan amal. Kita selama ini ndak open, ndak pernah memperhatikan iki catatanku piye iki. Lebih banyak di sebelah kiri apa sebelah kanan. Kita seringkali selama ini ndak. Kita disibukkan bagi yang ketua organisasi ya sibuk dengan apa? Oh, ini kita organisasi kita. Oh, bagi yang partai manifesto partai ini harus kita. Bagi yang sibuk bisnis, oh bisnis, padahal setiap detil bisnis sama ditanya. Lihat dulu, saya ceritain ya, saya ceritain. Saya dalam 1-2 pekan ini itu insya Allah tahadus bini'am, sedang nyebar modal usaha untuk para ustadz yang bekerja di SPMA lah, agar mereka punya usaha ekonomi produktif. Saya menawarkan paket untuk modal usaha, untuk dipakai, dipinjam, dan dipergunakan mereka itu. Lalu saya pesan begini, pokoknya jaga amanah. Yang namanya untuk bisnis, ya untuk bisnis. Jangan dipakai untuk kegiatan konsumtif. Ini pinjaman, bukan pemberian. Saya bilang begitu. Ini pinjaman. Yang namanya pinjaman itu untuk dikembalikan. Ya, saya kasih paket. Sekarang pokoknya paketnya yang paling sedikit aja dulu. Untuk usaha kecil-kecilan aja dulu. Nanti kalau memang berhasil, tak kasih yang besar. Saya bilang begitu. Jadi paket sekitar 2,5 juta untuk jualan apa, online atau apalah, silakan. Ini sudah ada belasan yang mengambil paket. Saya cuma pesen gitu aja. Kalau amanahnya adalah untuk bisnis, jangan dipakai untuk beli pempes anak. Jangan dipakai untuk beli tiket mudik. Jangan dipakai untuk bayar utang. Jangan dipakai untuk beli kalung atau ini. Jangan. Bisnis yaitu bisnis, itu pinjaman, modal harus balik. Betul? Saya mencontohkan itu untuk analogi. Kita ini dipinjami Allah. Berupa tubuh ini, berupa nyawa ini. Kata Allah dulu begini. Hai manusia, kamu tak amanai ini jasad, ini jiwa, suci, bersih. Waktu dilahirkan dalam keadaan suci. Ini jangan dipakai aneh-aneh. Tapi dipakai untuk menyembahku, taat tunduk padaku. Itu. Maka nanti ketika kembali balik, harus dalam keadaan suci, bersih. Seperti waktu kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Maka baliknya harus bersih, jaga amanah itu. Gitu loh. Karena apa? Sebutir debu apapun, itu nanti ditanya semua sama Allah. Ya, tahu analoginya itu loh ya. Gitu.
Ini lagi saya sedang uji gitu. Pesan saya cuma gitu aja. Jadi nanti kalau dalam 1 bulan sudah berhasil laba berapapun laporan, bisa mengembalikan, maka nanti akan dapat tambahan modal lagi, lebih besar, berarti amanah. Sama lah kita diizinkan sama Allah untuk la in syakartum la azidanakum toh. Jika kamu bisa bersyukur atas nikmat, ditambah sama Allah. Nah, saya pakai itu untuk, ya dalam 1-2 pekan ini, saya sok-sokan jadi investor lah. Gitu. Investor untuk dulur-dulur ini yang di cabang-cabang silakan, ayo daftar ke saya. Waduh gaya nih. Itu ya. Untuk saya ingin mensupport juga dulur-dulur TPU yang ada di cabang-cabang. Jika ternyata ada juga, Gus saya jualan kambing ini. Nanti kalau dalam 1 bulan belum laba, wis pokoknya dalam 1 bulan harus balik dulu. Laba berapapun enggak apa-apa untuk membuktikan sampean amanah dulu. Setelah itu nanti pakai lagi modal enggak apa-apa. Yang penting saya tahu bahwa amanah dan kembali. Itu. Ada yang jualan kelinci, ada yang jualan dari otomotif. Itu. Macam-macam, seneng saya dengar kayak gitu. Jadi, nah sampean dan saya ini dari analogi itu kita ini dipinjami Allah dulur. Jadi telinga, hidung, mata, mulut, kaki, kita itu milik Allah, bukan milik sampean. Dipinjami, jangan dikotori dengan dosa, tapi justru dipakai untuk sesuai amanah. Apa? Menyembah Allah. Apa? Memperbanyak kebaikan. Itu, karena nanti begitu kembali ditanya semua, apakah sesuai dengan amanah dulu. Gitu. Coba lihat itu dalam surat Al-Isra. Al-Isra ayat 13 sampai 14. Coba dibaca. Al-Isra ayat 13 sampai 14. Oh. Kita ketemu, silakan. Izin Gus. Monggo yang dari Batam ini ya, Pulau SMA, silakan. Siap, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dan dalam keadaan terbuka. Yang 14, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi begitu dulu. Di situ tuh jelas banget. Setiap manusia itu sebenarnya dikalungkan kitab di lehernya. Fi unuqihi. Kalimatnya gitu. Fi unuqihi. Dikalungkan di lehernya. Apa? Sebuah kitab yang menggandul. Kitab. Isinya apa? Catatan amal. Dulur. Jadi coba ayo. Ini praktek ini praktek. Ayo coba. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 13 sampai 15 tadi, coba kita raba di dada kita, di leher kita, coba diraba. Ada nggak Pak Jo kitab? Ayo, ada nggak Pak Mujanto, Kalimantan, Tabanan, Jakarta semuanya, ada nggak kitab? Ada Pak Mukhlisin. Ini loh di sini. Ini ada kitab kata Allah, ada kitab yang menggantung di setiap leher kita, ibaratnya kalung gitu ya. Liontinnya itu adalah kitab. Dan kitab itu adalah isi catatan seluruh amal kita. Surat Al-Isra tadi. Selama ini kita nggak ngerasa ada kitab yang digantungkan di leher. Kayak nggak ada apa-apa. Padahal secara ghaib ya Allah memberitahu kita. Ada itu kitab itu. Isinya adalah catatan amalmu. Tiap hari berubah. Tiap hari berubah. Saya ulangi, tiap hari berubah. Tergantung kita. Kalau ternyata dosa kita banyak, lalu kita banyak taubat, berarti banyak dihapus tuh sebelah kiri. Kalau kita ternyata amalnya dikit, lalu kita tambahi dengan ngaji, dengan sedekah, dengan berdakwah, dengan bantu orang agama, maka bertambah nih catatan amal sebelah kanan. Nah ini selalu berubah dulur. Diary kita, recording kita berubah nih catatan amal. Lalu, saya ulangi, lalu nanti di akhirat akan ditampilkan, dikelihatan.
Kemudian di sana itu Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu baca sendiri sekarang kitabmu. Cukup dirimu sendiri yang jadi penghisab atas perbuatanmu. Ya. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sudah, cukup kamu aja, enggak usah yang lain. Kamu baca sendiri, kata. Nah, pada saat itu baru kita kemudian kaget. Nah, makanya jangan kaget. Itu gimana caranya? Sejak sekarang. Ini kan kita kembali di ayat yang kita pelajari. Di situ disebut ketika bagi orang-orang yang sejak sekarang itu, ini enggak ada yang ngantuk ya. Bagi orang yang sejak sekarang itu sudah mengikuti peringatan tadi, tak suruh meraba dadanya tadi loh. Sejak sekarang sudah tahu, maka nanti di akhirat fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ini yang ayat yang kita tadi pelajari, di ayat yang 19. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Kenapa diberikan dengan tangan kanan? Ada dua jenis nanti di akhirat. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Nah, itu gini dulu, diceritakan dalam hadis itu gini. Jadi orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri itu katanya gini nanti. Jadi tangannya itu nggak langsung terima gini. Tangan kiri itu kata Allah dibalikkan lewat punggungnya, lalu tembus dari dadanya, cerobos lewat punggungnya, cerot lewat tembus dadanya, baru dia nerima. Jadi lewat belakang ini. Ada ayatnya itu. Jadi mereka akan menerima kitabnya itu lewat belakang. Itu waduh, naudzubillah min dzalik. Mereka akan menerima lewat belakang. Itu dalam surat Al-Insyiqaq, coba dibuka. Al-Insyiqaq ayat 10. Jadi orang yang menerima tangan kiri itu lewat belakang. Itu nanti ajalah kita pelajari setelah ini ya. Tapi ini kita sekarang cerita. Orang yang menerima dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, dengan tangan kanan. Kenapa dia menerima dengan tangan kanan? Karena catatan amalnya lebih banyak. Timbangan hisabnya itu lebih banyak yang baik daripada yang jelek. Maka dia menerima dengan tangan kanan. Apa dia bilang? Fayaqulu, mereka berkata, ha'u muqra'u kitabiyah. Berkata, ambil bacalah kitabmu ini. Lalu apa? Inni dzonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sudah menduga kok sejak dulu bahwa aku akan menerima kitab ini. Loh, kalimat aku menduga berarti sejak ketika di dunia mereka ini sudah mempersiapkan selalu melihat kitabnya. Jadi di sana tidak kaget. Kenapa? Karena sejak di dunia mereka sudah selalu bersiap-siap. Dzonantu katanya. Aku selalu menyangka dan memperkirakan bahwa pasti nanti akan dihisab. Jadi sejak di dunia itu sudah begitu. Itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Siapa? Orang yang selalu dzonantu, memperkirakan bahwa dia akan menerima. Jadi di dunia selalu tuh muhasabah binafsi, self-evaluation, self-reflection. Selalu melakukan refleksi diri terus tentang baik catatan kiri maupun catatan kanannya sejak di dunia gitu loh. Nah, sampean tak aja ayo jadi yang penerima tangan kanan. Caranya gimana? Sejak sekarang seringlah buka kitab yang ada di dadamu, yang tergantung di lehermu itu. Ayo sering dibaca. Ini jadi nanti kita di akhirat akan mengatakan ini dzonantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kenapa? Karena mereka kemudian ada mereka berada di dalam 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai. Di mana? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, utufuha daniyah, di mana buah-buahnya dekat, dulur. Ya. Ayo wis, itu yang kita jadikan jadi pemantik kita,
perangsang kita lah untuk memperbaiki amal kita, ya. Jadi biar kita menjadi, ya, saya ingin telkan ininya apa kalimatnya, ya. نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرءوا كتابيه. Jadi orang-orang yang menerima tangan kanan dengan tangan kan, dia bilang, jadi di dunia itu dia akan menerima kitabnya, sehingga dia selalu persiapan dulu. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Itu ya. Jadi saya ingin berbagi tentang betapa orang-orang yang nanti akan berada pada hani'am. Dia bilang itu. Kenapa? Kulu dikatakan sama Allah. Kulu washrobu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Sudah, silahkan makan dan minum sepuasmu. Silahkan nikmati surgamu. Silahkan sebebas-bebasnya kamu. Banggalah kamu di sana. Nikmati kebebasanmu sekarang. Kenapa? Itu karena perbuatanmu ketika di dunia. Kamu selalu menahan diri. Kamu selalu berusaha untuk menahan nafsu. Sehingga sekaranglah kebebasanmu. Dalam radiyah, kehidupan yang diridhoi itu loh. Jadi itulah cita-cita tertinggi kita ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan di sini. Ayo besok insya Allah kita lanjutkan. Dan kena hari Senin kita akhiri cukup sampai di sini. Dulur-dulur banyak yang harus berangkat kerja. Cukup hari ini kita semangati diri kita dengan cita-cita itu. Melihat buku catatan amal kita dengan tangan kanan nanti di akhirat. Orang-orang yang selalu bilang inni dzonantun, ya itu inni dzonantu mulaqin hisabiyah. Sudah aku duga bahwa aku akan menerima buku amal ini. Karena itu sejak sekarang ayo kita selalu lakukan muhasabah, lihat diri kita, lihat catatan amal kita. Jangan lihat catatan amal orang lain, jangan, diri kita masing-masing. Kalau memang banyak dosa, ayo kita tobati. Kalau amal kita kurang, ayo diperbanyak. Wis di sana kita nanti insya Allah bahagianya ya. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, membimbing kita, memberi ampunan kepada kita, memberikan ridho dan tuntunan kita dalam siratal mustaqim, tuntunan Allah dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal astaghfirul azim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسن ونجينا من الشيطان ربنا نجينا ولناس كبيرنا اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة اللهم من صرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوب هذه جماعة اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وبدد ورحل الأشجار وبدد أم البحار ببقاء الله الملك الجبار برحمتك ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أضل ربنا اجعلنا مسلمين لك من ذريتنا وتمسنا لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا الصبر والثبات أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما